Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsuddin, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri dengan nama Putri Damayanti dengan NIM 4121009. Kemudian ada rekan saya yaitu saudari Dwi Aryani dengan NIM 4121013, ada saudari Siti Liha dengan NIM 4121016 dan ada saudara M Syamaidar Nafi Amar dengan NIM 4121056. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas UAS dengan judul Pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan tahun 2018 sampai 2020. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi. Ya, yang pertama ada abstrak. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks yang mengukur kinerja harga saham tercatat di Bursa Efek Indonesia. Suku bunga dan nilai tukar merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap indeks saham gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks saham gabungan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan probabilitas nilai SIX besar 0,591 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,534 lebih besar dari 3,285, sehingga dapat disimpulkan yang berarti tidak berpengaruh antara suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian ada latar belakang. Pasar keuangan merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting negara. Ini termasuk dari salah satu instrumen investasi termasuk saham karena potensi hasil yang tinggi. Saham adalah salah satu instrumen paling populer di pasar keuangan bagi investor. Indeks harga saham gabungan atau IHSG merupakan indikator penting untuk melacak perkembangan pasar saham sehingga keseluruhan. Dalam konteks ini terdapat dua faktor yang sering menjadi fokus perhatian adalah suku bunga dan nilai tukar. Kemudian ada rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan penelitian yaitu bagaimana pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Kemudian ada tujuan penelitian. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh antara suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau sering disingkat IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham seluruh yang terdaftar di direksi dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Menurut Rahmawati, IHSG merupakan indeks yang menggambarkan pergerakan harga saham dari perusahaan-perusahaan terbaik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi acuan dalam menentukan kondisi pasar modal di Indonesia. Landasan yang kedua ada suku bunga. Adapun suku bunga menurut para ahli, yang pertama ada teori suku bunga klasik. Menurut klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja itu penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada teori suku bunga Keynes. Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Suku bunga itu merupakan suatu fenomena moneter yang artinya suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang dalam pasar uang. Yang ketiga ada teori suku bunga Hicks, merupakan penerusan dari suku bunga klasik dan teori suku bunga Keynes. Apabila teori tersebut dikombinasikan, maka akan melahirkan suatu teori baru yang memberikan penjelasan lengkap tentang rate of interest. Landasan teori yang terakhir ada nilai tukar. Nilai tukar atau lebih dikenal kurs mata uang adalah harga pasar mata uang asing dalam mata uang domestik atau mata uang domestik dalam mata uang asing. Menurut Sukirno, mendefinisikan kurs sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah
yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berdasarkan data sekunder. Variabel yang diteliti antara lain suku bunga, nilai tukar, dan indeks harga saham gabungan 2018 sampai 2020. Sumber data yang didapatkan dari website Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Kemendak. Teknik metode pengumpulan data yang digunakan melalui buku referensi, jurnal penelitian, dan website dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Model analisis yang digunakan yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error, di mana Y itu indeks harga saham gabungan, beta 1 dan beta 2 itu koefisien, X1 itu suku bunga atau variabel independen, dan X2 itu nilai tukar variabel independen. Lalu E-nya itu standar error. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan. Di atas itu merupakan hasil dari perhitungan SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2018 sampai 2020 diketahui nilai SIK untuk X1 suku bunga terhadap Y indeks harga saham gabungan adalah sebesar 0,462, itu lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 0,745 lebih kecil dari T tabel 1,692, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak berpengaruh antara suku bunga dan indeks harga saham gabungan. Penelitian ini didukung dengan penelitian Istriansyah Novitasari yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan dalam penelitian tersebut, karena dengan tingkat suku bunga tetap yang meningkat, investor mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito, sehingga investor cenderung berinvestasi. Hal ini menyebabkan penurunan investasi pasar modal pada akhir penurunan indeks harga saham gabungan. Yang kedua ada pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk pengaruh nilai tukar terhadap IHSG diketahui nilai SIK untuk S2 terhadap Y adalah sebesar 0,482, lebih dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar negatif 0,712, itu kurang dari 1,69236, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak berpengaruh X2 terhadap Y. Penelitian ini juga didukung oleh Khairunida 2017 yang mengungkapkan dampak negatif nilai tukar terhadap harga saham. Dalam penelitian ini terbukti bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap dolar, yang artinya ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar turun, maka harga saham pun ikut turun. Karena nilai tukar ini memperkuat rupiah, investor harus mempertimbangkan kembali dolar saat melakukan investasi. Investasi menguntungkan ketika rupiah turun, artinya rupiah menguat dan nilai tukar melemah. Selanjutnya ada pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan. Bisa dilihat dari kedua tabel tersebut bahwa koefisien R² sebesar 0,031 atau sebesar 31%. Hal itu menunjukkan bahwa kontribusi variabel suku bunga dan nilai tukar terhadap IHSG sebesar 31%, sedangkan sisanya sebesar 69% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa diperoleh nilai SIK untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,591 kurang dari 0,05, dan nilai F hitung sebesar 0,534 lebih dari 3,285, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak berpengaruh terhadap Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Dea Fadila Ramadan dan Saur C. Simamora 2022, di mana suku bunga, penelitian, dan nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Yang terakhir itu ada kesimpulan.
Nah, penelitian itu dimaksud untuk mengkaji pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan menggunakan uji SPSS. Dari hasil analisis tersebut juga diketahui probabilitas nilai SIX sebesar 0,591 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 0,534 lebih dari 3,285 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak berpengaruh terhadap Y atau IHSG. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.